Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video matrikulasi persiapan ujian sekolah matematika kelas 12. Di video kali ini kita akan membahas soal selanjutnya, yaitu nomor 21 sampai 29. Kita langsung mengerjakan pelan-pelan satu-satu. Soal yang pertama adalah soal nomor 21. Soal ini adalah soal kelas 12 statistika. Kita mulai kerjakan. Diketahui data tinggi badan dari 50 orang siswa disajikan pada tabel titik. Modus dari data tersebut adalah di sini ada tabel tinggi badan, data kelas di sini. Untuk mencari modus dari data ini, yang pertama adalah kita melihat di bagian frekuensi. Frekuensi itu artinya banyak anak yang memiliki tinggi badan di rentang badan tingginya segini. Kita lihat yang paling banyak karena permintaannya adalah modus. Modus berarti data terbanyak, ya. Data terbanyak atau frekuensinya paling banyak. Yang frekuensinya paling banyak ada pada rentang tinggi badan 160 sampai 164 ini. Ini kelas modusnya ini. Ketika kita sudah bisa menemukan kelas modusnya, kita langsung bisa mengerjakan soal ini ya. Kita langsung bisa mengerjakan soal ini. Rumus untuk mencari data modus untuk kelas berkelompok seperti ini. Rumusnya adalah MO sama dengan DB plus D1 per D2 plus D1 dikali I. Di masing-masing buku mungkin penamanya berbeda-beda gitu ya. TB adalah titik bawah kelas. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. I adalah interval. Nah, kita langsung mulai kerjakan. TB-nya yang mana, Pak? TB-nya kita lihat kelas modus ada kelas paling bawahnya, tinggi paling bawah 160. Nah, TB-nya 160 dikurangi 0,5. Jadi TB adalah rumusnya 160 dikurangi 0,5. Seperti ini. Ya, rumusnya memang dikurangi 0,5. Kemudian ditambah D1. D1 adalah frekuensi kelas modus yaitu 21 dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 9. 21 dikurangi 9 berapa? 12 ya. Kemudian D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. 21 dikurangi 13 adalah 8. Maka D1 saya tulis 12. Kemudian D2 8. Dikali I. I adalah interval. Kita bisa menghitung interval caranya 170 dikurangi 165 ini. Hasilnya adalah 5. Baru kita bisa kurangkan 160 dikurangi 0,5. 159,5 ya. Ditambah 12 per 20 dikali 5. 5 kita coret dengan 20 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 159,5 tambah 3 sama dengan 162,5. Bisa ya? Oke, soal ini masih mudah, tinggal dipahami benar rumusnya. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya adalah diketahui dari 8 orang karyawan koperasi yang mempunyai kemampuan sama akan dipilih kepengurusan baru yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris. Banyaknya susunan pengurus koperasi yang dibentuk adalah berapa susunan? Jawab. Setiap kali kalian menghadapi soal berbentuk seperti ini, ada penentuan ketua, wakil, sekretaris gitu atau penentuan yang lainnya dan model seperti ini, maka kita akan menjawab permasalahan ini dengan cara
permutasi. Nah, permutasi dengan rumus N P K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Ini kalau lupa diulang lagi nanti di kelas 11 ya. Buka-buka lagi buku kelas 11. N-nya siapa, Pak? N-nya adalah semua orang di dalam soal ini, yaitu N-nya berarti 8, ini 8 orang karyawan. Kemudian K-nya adalah dari 8 orang itu mau dibentuk berapa susun, berapa pilihan, ada 3. Ketua, wakil, sekretaris, berarti K-nya adalah 3. Nah, sampai sini kita baru bisa mengerjakan. 8 permutasi 3 sama dengan 8 faktorial per 8 min 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial ya. 8 faktorial kita jabarkan. Faktorial adalah perkalian menurun dari angka pertamanya 8. Berarti ada 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Nah, sampai sini saya perhatikan 5 faktorial. Kalau dilanjut jadi gimana, Pak? Ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi saya berhentikan di 5 faktorial karena kita menyamakan dengan penyebutnya. Jadi per 5 faktorial. Kenapa kok disamakan dengan penyebutnya? Agar bisa dibagi. 5 faktorial bagi 5 faktorial, 1 habis, tinggal 8 kali 7 kali 6 ya. Sama dengan 8 kali 7, 56 kali 6. 56 kali 6, 36, 336. Berarti banyaknya susunan, pengurus koperasi adalah 336 susunan. Ya, bisa ya. Oke, selanjutnya. Diketahui 3 uang logam dilempar undi, ditos sebanyak 160 kali. Frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka adalah, baik kita jawab. Oke, kita bikin peluang ketika ada 3 uang logam ya, diundi. Diundi berarti itu dilempar. Tapi bersamaan tiga-tiganya, bukan cuma satu-satu enggak, tapi 3 uang logam dilempar secara bersamaan. Oke ya. Ada berapa peluang? Nanti akan muncul berapa seperti itu. Gambar, angka dan lain sebagainya. Kita buat dulu ini di sini. Satu mata uang logam itu terdiri dari angka dan gambar gini ya. Nah, kita bikin seperti ini. Ini angka, gambar. Ini angka, gambar. Ini angka, gambar. Yang K juga sama. Angka, gambar. Angka, gambar. Ini angka, gambar. Maka nanti akan ada 8 kemungkinan ketika si 3 koin ini dilempar bersama-sama munculnya apa saja. Yang pertama dari sini A. Jadi munculnya angka, tiga-tiganya. Atau angka-angka gambar ini bawahnya. Angka, gambar. Tinggal diikuti alurnya. Angka, gambar, angka. Dan seterusnya gini ya. Nah, kalau kita lihat tidak ada yang sama. Walaupun di sini kalau terlihat ada AAG dengan GAA, sekilas jumlah gambarnya 1, angkanya 2, sekilas sama, tapi berbeda. Di sini kita anggap berbeda, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah frekuensi harapan muncul 2 gambar. Misal C gini adalah kondisi di mana
di mana muncul dua gambar dan satu angka. Jadi si C itu adalah muncul dua gambar dan satu angka. Maka NC itu berarti jumlahnya yang kayak C ini berapa? Kita lihat. Permintaannya dua gambar, satu angka. Ini apakah iya? AAA tidak. AAG enggak. AGA tidak. AGG. Nah, ini dua gambar, GG, satu angka. Berarti satu. Kemudian yang seperti ini lagi, GAG, dua gambar, satu angka. Dan GGA, tiga. Berarti ada tiga. Ya. Kemudian NS, berarti jumlah seluruhnya potensi yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti ini 8 ya. Kemudian yang mau dicari adalah FHC, frekuensi harapan muncul kondisi C, kondisi di mana muncul dua gambar satu angka. FHC rumusnya sama dengan PC dikali N ya. PC adalah NC per NS, N-nya adalah jumlah berapa kali dia dilempar. NC-nya adalah 3. Ya, kita isikan langsung. NC adalah 3. Kemudian NS-nya adalah 8. Dan N-nya adalah 160 ya. Langsung kita kalikan. 16 dibagi 8, 2. Ini dan 0, 3 kali 2, 6. 0-nya ikut 60 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya dua gambar dan satu angka adalah 60 kali. Selanjutnya, diketahui peluang hidup suatu bibit pohon jeruk 95%. Pak Dadang menanam 1000 bibit pohon jeruk, banyak pohon mangga yang mati adalah, nah ini ada sedikit kesalahan. Ini maksudnya mangga ini maksudnya jeruk juga. Ya, kita jawab. Peluang hidup 95%, maka peluang matinya si pohon jeruk 100% dikurang 95%, yaitu 5% ya. Kemudian banyak pohon jeruk yang mati, banyak pohon jeruk yang mati sama dengan peluang mati ya dikali N. Peluang matinya adalah 5%, N-nya adalah ini 1000 bibit. 5% kita tulis pecahan, 5/100 dikali 1000, 0, 2 hilang, tinggal 01, 10 kali 5, 50. 50 pohon. Jadi banyak pohon jeruk yang mati, 50 pohon. Gampang ya. Selanjutnya, nah ini nilai limit. Nilai limit dari X menuju tak hingga 8-2x plus 4x pangkat 3 per x min 3x pangkat 3 adalah, kita lihat pangkat tertingginya. Nah, kebetulan pangkat tertinggi dari soal ini adalah x pangkat 3 ini ya. Kemudian setelah melihat pangkat tertingginya sama, kemudian kita lihat koefisiennya. Yang di atas itu adalah 4, yang di bawah min 3. Maka jawabannya langsung bisa kita tetapkan 4 per min 3. Seperti ini. Lihat koefisiennya ini ya. Maka sama dengan min 4 per 3. Maka limit X mendekati tak hingga untuk 8-2x plus 4x pangkat 3 per x min 3x pangkat 3 sama dengan min
4/3. Gampang ya. Selanjutnya, nilai dari limit x mendekati 3 untuk x kuadrat plus x min 12 per x kuadrat min 3x adalah, kita jawab di sini, jawab limit x mendekati 3 x kuadrat plus x min 12 per x kuadrat min 3x sama dengan 3-nya kita masukkan dulu ke penyebut ya. 3 kita masukkan ke penyebut berarti 3 kuadrat min 3 kali 3. Penyebutnya dulu aja, kita coba. Ya, 3 kuadrat 9 min 3 kali 3 9, maka dia akan hasilnya per 0. Nah, kalau ada nilai limit kita masukkan kok hasilnya 0, maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kita perlu untuk memfaktorkan dulu si fungsi ini. Ya, limit x mendekati 3 untuk x kuadrat plus x min 12 per x kuadrat min 3x kita faktorkan dulu. Yang di atas kita faktorkan, ini pelajaran kelas 11, ingat-ingat, karena x kuadrat, maka x kemudian 12 min 12 adalah hasil kali 3 kali 4. Ini min, berarti otomatis 3 atau 4 ini berbeda tanda. Agar hasilnya plus, maka di sini plus, di sini min. Oke ya, cara ngeceknya gimana Pak? Min 3 kali 4 min 12, oh betul. Kemudian 4x, 4 kali x, 4x, ditambah min 3 kali x, min 3x, hasilnya x. Oh, sama dengan ini, berarti betul. Ya, kemudian per x kuadrat min 3x, kita keluarkan x-nya, x kuadrat, keluar x-nya 1, tinggal x. Kemudian min 3x, keluar x-nya tinggal min 3. Min 3. Nah, sampai sini ada yang sama ini. X min 3, x min 3, maka tinggal x plus 4 per x. Baru kita masukkan si x mendekati 3 ini. 3 tambah 4 per 3, yaitu 7/3. Gampang ya? Selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 10 turun pada interval. Nah, kita jawab. Syarat sebuah fungsi turun pada interval, syaratnya adalah f aksen x-nya kurang dari 0. Nih, syaratnya ini. Maka langkah kita, fx ini kita turunkan dulu. X kuadrat min 4x plus 10. Jadi, f aksen x sama dengan 2-nya turun. X pangkalnya tinggal 1 min 4. Nah, x-nya nggak ada karena turunan. Nilai ini kurang dari 0. Sekarang kita fokus ke dalam, ini aja, 2x min 4 kurang dari 0. Min 4 kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi 4. Ya. Kemudian 2x, 4 dibagi 2. X kurang dari 4 dibagi 2. 2 dengan x hubungannya perkalian, ketika pindah ruas menjadi pembagian. Maka x-nya kurang dari 2. Maka grafik fungsi fx turun pada interval x kurang dari 2. Jawabannya ini. Selanjutnya, turunan pertama fungsi y adalah, ya, kita jawab. Kebetulan fungsi ini belum selesai, ini kita kalikan dulu nih. Y sama dengan x kuadrat plus 4x dikali x pangkat 3 dikurang 1. Kita kalikan langsung. X kuadrat kali x pangkat 3, x pangkat 5. X kuadrat kali min 1, min x kuadrat. Min 4x kali x pangkat 3 plus 4x pangkat 4. 4x kali min 1, min 4x. Sampai sini kita urutkan dari pangkat tertinggi. X pangkat 5 plus 4x pangkat 4 min x kuadrat min 4x, itu adalah y. Turunan pertamanya berarti y aksen sama dengan
5 turun ke bawah, 5, X pangkatnya hilang 1, tinggal 4, gini. Ditambah 4 pindah ke bawah, 4/4, X pangkat 3, min 2, X min 4, gini ya. Sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 4 bagi 4, 1, X pangkat 3, min 2X min 4. Selesai. Selanjutnya, nah, integral dari X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1 dx sama dengan X-nya dulu ditulis X pangkatnya menjadi 5, maka di sini 1/5 dikurangi 2, X pangkatnya menjadi 3 ya, diper 3 plus X, 1 menjadi X ini plus C ya. Kalau kita singkat jadinya seperti ini juga nggak apa-apa, atau X pangkat 5/5 min 2X pangkat 3/3 plus X plus C. C itu apa? Konstanta. Selanjutnya, sudah selesai, ini nomor 29 ya. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua bisa berlatih mengerjakan soal dengan baik. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.